Dan untuk mengetahui perkembangan bagaimana kondisi pelaku yang menganiaya 3 anaknya, kita terhubung dengan Dr. Glorio Immanuel, tim dokter jiwa RSUD Suselo Slawi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selamat siang, dokter. Dokter, terkait pemeriksaan sudah tahap awal dilakukan. Bagaimana kondisi pelaku hingga kini? Selamat siang. Pada saat ini kondisi pelaku atau terduga pelaku secara fisik dalam kondisi yang baik dan cukup kooperatif dalam menjawab pertanyaan, kecuali pertanyaan-pertanyaan mengenai malam terjadinya kasus tersebut. Mhm. Pelaku dapat bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan, tentang anak-anak, tetapi masih menolak untuk bercerita tentang kejadian. Jadi kami dari psikiater, psikolog, dan tim medis yang lain, yang kami lakukan adalah pendekatan-pendekatan personal, terutama pendekatan ke arah kepribadian yang bersangkutan, dengan harapan yang bersangkutan dapat segera bercerita, dan ceritanya itu adalah cerita yang apa adanya. Iya, di sejumlah media diinformasikan bahwa ada 3 tahap pemeriksaan yang dilakukan. Tahap awal sudah Iya. dilakukan pihak rumah sakit. Lalu seperti apa nantinya sampai sang terduga pelaku mau bercerita secara lengkap kondisi kejadian? Butuh berapa lama? Biasanya kami melakukan pemeriksaan untuk visum psikiatri Mhm. minimal selama 3 hari. Dan 3 tahap itu yang kami rencanakan, baik pemeriksaan psikiatri, psikologis berupa kecerdasan, juga profil kepribadian daripada terduga, itu berjalan secara bersamaan. Biasanya pagi dan sore nanti saya melakukan wawancara, sedangkan siang dilakukan wawancara psikiatri. Kami juga melakukan beberapa tes psikometri, melihat kepribadian pasien, lalu melihat tingkat kejujuran dia dalam menjawab, karena itu nanti akan menentukan seberapa dapat dipercayanya cerita dari terduga tersebut. Iya, Dok. Hingga saat ini belum bisa disimpulkan begitu, terlalu cepatkah ketika pemeriksaan kejiwaan terutama terhadap terduga pelaku ini? Untuk saat ini, untuk kasus ini belum bisa kami simpulkan karena memang pemeriksaannya masih terus berlanjut, dan karena memang masih kami mendapatkan keterbatasan cerita dari pasien tersebut. Mhm. Oke, kalau misalnya dari ilmu kejiwaan sendiri, apa yang memicu seseorang ini bisa menganiaya anak atau orang-orang terdekat, Dok? Eh, Pemicu dari penganiayaan orang-orang terdekat kalau dari bidang kejiwaan lebih sering terjadi misalnya karena masa kecil pasien tersebut, masa kecil dari pelaku kekerasan tersebut Mhm. memang mengalami hal yang sama, terutama pada masa kanak-kanak. Banyak kejadian, banyak teori bahwa kekerasan pada masa anak dapat muncul kembali ketika dia dewasa. Saat dewasa dia mengalami sebuah stresor, dan tanpa disadari dia merepresikan atau melakukan apa yang Mhm. dia alami pada masa kecil, tetapi di masa sekarang. Oke, kalau misalnya melihat, Iya, mhm. Oke, Dok, kalau misalnya melihat dari jawaban dokter ini kan harus dilakukan pemeriksaan secara tes kejiwaan begitu. Kalau secara kasat mata iya. orang umum ciri-cirinya seperti apa? Bisa terlihat nggak sih, Dok? Ciri-ciri orang dengan gangguan jiwa. Ya, yang Ya. berakibat pada penganiayaan terhadap orang-orang terdekat. Oke. Kita harus memang memperhatikan sekitar kita, terutama kita mengenal orang-orang sekitar kita. Bila kita melihat adanya penurunan daripada fungsi seseorang disertai dengan perubahan perilaku. Mhm. Contoh Mungkin kasusnya kita seperti tidak apa? tahu contohnya, misalnya ada seorang yang bekerja sebagai karyawan, biasanya dapat setiap hari dia masuk kerja tepat waktu, tetapi dalam seminggu ini dia selalu telat, lalu kelihatan wajahnya berubah. Ini sudah merupakan perubahan perilaku, penurunan fungsi orang tersebut. Ini merupakan tanda-tanda gejala awal dari sebuah gangguan kejiwaan. Ditambah apabila kita mengetahui memang orang tersebut memiliki sebuah stresor dalam hidupnya. 3 hal ini bila digabungkan, maka bisa menimbulkan apa yang kita sebut dengan gangguan jiwa. Oke. Nah, ini kan ada 2 korban yang juga masih dirawat begitu, Dok, hingga saat ini. Ya, Pendampingan seperti apa yang memang dibutuhkan kepada kedua korban ini? kedua korban tentunya menurut kami dari psikiatri, baik juga dari psikolog, sangat membutuhkan adanya pendampingan khusus. Pendampingan khusus ini adalah
untuk menghilangkan atau mengurangi trauma daripada korban terhadap satu kejadian yang dia alami, kedua pandangan mereka terhadap ibunya. Karena apabila mereka memang melihat atau mengetahui dari berbagai macam hal, misalnya bahwa pelakunya adalah ibunya, kita harus melakukan pendampingan bagaimana mereka tetap memperoleh sebuah pengetahuan yang baik atau pendapat yang baik tentang ibunya. Karena kita tidak boleh membiarkan ada perasaan-perasaan bermusuhan atau perasaan-perasaan yang tidak baik bertumbuh pada seorang anak. Kita takut itu menjadi sebuah trauma pada saat dia dewasa nanti. Jadi pendampingan sangat perlu. Oke, pendampingan sangat perlu. Dok, terakhir apa sekiranya yang bisa disampaikan ke pemirsa Sapa Indonesia Siang agar kasus ini tidak terjadi lagi? Apakah support system dari keluarga itu sangat penting juga untuk mendampingi psikologi seseorang? Ya, untuk semua pemirsa dan semua tentunya kita masyarakat Indonesia, saya sangat berharap bahwa semua orang memandang bahwa gangguan jiwa sebenarnya adalah sebuah hal-hal yang tidak lebih buruk daripada penyakit yang lainnya. Stigma ini dulu yang kita perbaiki. Apabila kita memang melihat adanya perubahan perilaku, ada penurunan fungsi, adanya sebuah stresor yang dialami seseorang, kita tidak usah ragu mengajak orang tersebut untuk berobat. Paling tidak untuk melakukan sebuah konseling. Keluarga adalah orang terdekat daripada pelaku-pelaku atau penderita-penderita gangguan jiwa. Keluarga betul sungguh-sungguh harus peduli pada lingkungannya sendiri, dan bila mendapatkan suatu gejala, jangan malu, jangan ragu. Sekali lagi, kita harus mengurangi stigma bahwa gangguan jiwa ini merupakan sesuatu yang tabu. Ternyata tidak. Dan ini adalah gangguan yang bisa disembuhkan. Kira-kira itu saja. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Dr. Glorio Immanuel, tim dokter jiwa RSUD Suselo Slawi. Terima kasih dok, sekali lagi. Terima kasih.